Salam sejahtera bagimu, selamat pagi. Hari ke-9 bulan Desember yang akan ditelusuri dalam rutinitas saudara, ada Injil Markus, pasal 1 ayat 21 hingga 28 yang mengawali sekaligus mendasari langkah iman kita. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Dalam kerahiman-Mu Bapa, kami tertunduk dan memohon agar Engkau memberi ketenangan bagi setiap hati untuk menyelami kebenaran firman-Mu yang menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Perkenankanlah kami menyambut firman-Mu itu, ya Bapa. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga 28 menyatakan, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat dimulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian sabda Tuhan. Bila menerima berita dari Allah untuk disampaikan, maka biasanya tempat yang akan dikunjungi adalah rumah ibadah, yakni tempat di mana banyak orang berkumpul. Bila mana banyak orang berkumpul, maka pengurus rumah ibadah bebas mengundang siapa saja untuk berkhotbah. Inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia diberi kesempatan berkhotbah, maka ia mempergunakannya untuk mengajar dan mengajak. Apa yang dilakukan oleh Yesus ternyata membuat orang terpesona. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan orang terpesona, yang kemudian direkam dan dituliskan oleh penulis Injil Markus dalam sepenggal naskah Alkitab pagi ini, yaitu yang pertama karena pengajarannya, yang kedua karena penyembuhan yang dilakukannya. Namun, orang terpesona ya karena persona Yesus yang menunjukkan kepribadian Allah yang sejati dengan segala kewibawaannya, otoritasnya, serta kuasanya yang penuh atas keberlangsungan hidup umat. Persona itu hidup dalam firman-Nya yang tak hanya mengajar, tetapi mengajak umatnya mengalami kesembuhan, alias perubahan atau pembaharuan dalam hidup manusia itu sendiri. Berbicara mengenai persona Yesus, mari mempertanyakan hal itu pada diri kita masing-masing. Apakah di dalam keseharianku persona Yesus itu ditampakkan? Sebab persona merupakan kebutuhan penting bagi kejiwaan manusia. Persona dibutuhkan untuk manusia bertahan hidup, membantu diri dalam mengendalikan rasa, asa, serta tingkah laku. Akan tetapi, persona akan kehilangan sentuhannya bila kita cenderung hidup hanya untuk memenuhi harapan sosial, bukan hidup untuk memenuhi harapan Allah. Jika harapan sosial yang kita penuhi bukan harapan Allah, maka kita akan bertumbuh menjadi manusia palsu, di mana persona Yesus hanyalah sebagai topeng belaka. Maka di waktu ke depan, dalam rutinitas hari ini, kita akan selalu ditempatkan Allah hadir di antara sesama yang berkumpul. Secara terbatas karena pandemi ini. Maka, mari mengupayakan agar persona Yesus itu tampak dengan sungguh dalam keseharian kita. Amin. Menutup hikmat pagi ini, mari kita berdoa. Dalam kasih-Mu Bapa, Engkau tak henti menyapa umat yang Engkau kasihi, menyentuh setiap nurani melalui kekayaan firman-Mu,
bahkan hadir dalam setiap episode kehidupan beriman umat kepadamu. Kiranya segala sukacita yang telah kami peroleh karena pertolongan-Mu itu menjadikan kami umat-Mu hidup semakin melekat erat pada kasih-Mu, serta mengingatkan kami untuk setia dan teguh menampakkan persona Yesus dalam pikir, tutur, dan tingkah laku ketika menelusuri rutinitas di sepanjang hari hingga ke masa di depan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Maha Kasih. Amin. Semangat bergumul juang di rutinitas saudara hari ini. Jagalah kesehatan selalu. Tuhan dalam rahmat-Nya selalu bersama dengan kita.